Yo Chelsea fans, balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue. Kali ini gue bakal bahas beberapa transfer pemain dan juga squad depth Chelsea di musim 2025-26. Kita akan menilai seandainya Xavi Simons, Jorel Hato, dan beberapa transfer lain berhasil masuk ke Chelsea di musim panas ini ya. Sebelum gue mulai, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama Bridge of Blue dan bantu gue buat sampai 10.000 subscriber di akhir tahun ini karena gue akan memberikan giveaway jersey vintage Chelsea ya buat kalian semua para subscriber gue di sini. Dan kalian juga bisa follow Instagram gue di @nandasugiono buat tahu update cerita mengenai Chelsea, informasi transfer, terus tactical, analisis match, dan lain-lain ya. Langsung aja join di channel gue di Instagram @nandasugiono. Oke, kita mulai aja di berita pertama. Ini dari Football Italia ya. After Newcastle United interest, there are now reports Atlanta defender Giorgio Scalvini is being targeted by Chelsea, but the asking price is 60 million euro ya. Jadi ini juga salah satu defender wonderkid ya sebenarnya yang memang sempat naik daun di musim kemarin tapi sempat cedera ACL ya kalau nggak salah ya. Scalvini ini setahu gue dia berkaki kanan, jadi memang kita akan mendatangkan Jorel Hato, tapi kelihatannya Jorel Hato ini akan banyak dipakai di left back ya, jadi kemungkinan besar untuk cover Marco Correa. Nah, seandainya memang Chelsea bener-bener mau merekrut Giorgio Scalvini ini, menurut gue nih bisa menjadi upgrade ya dari Trevoh Chalobah ataupun Badiashile atau Tosin yang memang diposisikan di sebelah kanan. Nah, tapi melihat riwayat cederanya Scalvini ini, gue cukup khawatir dia akan menjadi Wesley kedua ya. Jadi semoga enggak, dan harapan gue sih kalau 60 juta kayaknya terlalu tinggi ya buat pemain berusia 21 tahun kalau nggak salah ya, atau 20 tahun lah. Jadi gue berharap semoga Chelsea bisa mengakses ya, dan berita ini kelihatannya agak apa ya, clickbait mungkin ya, karena dan penawaran dari Newcastle mungkin dibikin cerita untuk di link lah bahwa Scalvini ini salah satu target dari Chelsea ya. Kita lihat aja perkembangan di beberapa hari ke depan mengenai transfer Scalvini ini. Nah, di berita yang lain dari Fabrizio Romano ya, Chelsea plan to offer Marc Cucurella new contract, key part of long-term project. Ya, jadi setelah ada ketertarikan Al Nassr ya, yang kemarin sempat gue bahas juga di video, ternyata Chelsea lumayan ketar-ketir ya, dan kelihatannya ketertarikan Al Nassr dan Cristiano Ronaldo yang meminta untuk merekrut Marc Cucurella ini bukan isapan jempol, jadi Chelsea langsung turun tangan. Manajemen Chelsea untuk menawarkan kontrak baru buat Marc Cucurella ya. Jadi ini juga salah satu sign positif ya, walaupun eh sebenarnya kontrak Marc Cucurella ini masih ada sisa sampai 2028, berarti sisa 2 tahun lagi ya, atau sekitar 3 tahun. Nah, gue berharap semoga Marc Cucurella dengan umurnya 27 itu ditambahkan kontraknya mungkin 4 tahun sampai 5 tahun dengan gaji yang mungkin nggak lebih dari 250.000 ya per pekan, karena itu adalah bracket gaji tertinggi saat ini untuk pemain aktif ya, dipegang oleh Reece James. Jadi kita harap kita tetap mempertahankan Marco Cucurella karena ini pemain yang lagi prime banget, dan kita tentu sangat membutuhkan Marco Cucurella buat musim depan ya. Nah, next ini ada berita yang lagi santer juga dari Fabrizio juga ya. Jadi Chelsea attacker nih, soal Chelsea attacker ya, kemarin juga sempat gue bahas setelah Bang Hanif juga mengundang Fabrizio dan ngomongin soal ini. First step, go for Xavi Simons, conversation advance with Leipzig. The next step, consider Garnacho as an opportunity in month of August. If United condition to sell will match up with Chelsea condition, for this all to happen, Chelsea will also need Nkuku and Sterling to go, and for Garnacho obviously to not go elsewhere. Jadi untuk merekrut
salah 2 gaji tertinggi juga, dan Sterling ini salah satunya gaji yang lebih dari 300.000 per pekan di Chelsea dan harus segera di-offload menurut gue ya. Saat ini Sterling lagi dalam situasi negosiasi dengan Fulham ya. Dan Chelsea udah consider untuk melepas Sterling dengan harga 20 juta pound sterling. Jadi kita lihat. Dan update juga 10 jam yang lalu nih ya dari Miguel Delaney ya. Chelsea interest in Alessandro Garnacho is long standing. Jadi ini kita emang udah lama ya meng-scout Alexander Garnacho ini. But there is one main obstacle as regards any potential trade ya. The hierarchy at Chelsea, itu maksudnya Todd Boehly dan kawan-kawan ya. Value Nicholas Jackson at 80 million pounds. They don't want to pay more than 30 million pounds for Garnacho. Nah, jadi balik lagi buat terjadinya trade antara Jackson dan Garnacho ini masih ada perbedaan market value ya. Berarti MU harus tambah sekitar 50 juta pounds untuk mendapatkan Garnacho, karena Chelsea hanya value Garnacho itu 30 juta, dan itu menurut gue smart business banget buat ceiling player kayak Garnacho yang ya belum kelihatan lah ya potensinya dia akan kemana ya. Plus ditambah lagi harus mengoffload Kuku dan Sterling, jadi banyak banget nih mission yang harus dilakukan oleh Chelsea untuk mendatangkan Garnacho ini ya. Dan semoga aja nih out of date nanti ya setelah bulan Agustus, berarti September kita nggak jadi mendapatkan Garnacho ya. Nah, gue pengen minta pendapat kalian dulu nih, Garnacho ini bener-bener bisa menjadi edit value buat Chelsea atau enggak? Karena gue akan membahas juga squad depth di akhir video ini, jadi jangan kemana-mana, tonton videonya sampai habis ya. Seandainya Garnacho ini bener masuk ke Chelsea, ini akan ada satu pemain yang harus direlakan untuk dikeluarin ya harusnya ya. Nah, kemudian juga ada update 19 jam yang lalu ya dari Matt Law. Juventus want to move out Vlahovic, and if they do, is every likelihood they will target Jackson ya. Nah, kalau menurut Matt Law ini Jackson ini dihargain sekitar 60 juta pounds ya buat striker itu ya. Tapi kalau Vlahovic pergi dan Jackson secara gaji sebenarnya masih oke lah buat masuk ke dalam bracket gajinya Juventus. Nah, ini kita lihat perkembangan Jackson ini ya. Tapi gue pribadi melihat kalau seandainya pergerakan Jackson ini adalah bad business, gue lebih prefer Jackson buat stay di squad Chelsea buat musim depan ya. Karena dengan situasi sekarang, dengan adanya first striker kita Joe Pedro dan second striker kita Liam Delap, harusnya Jackson punya waktu untuk berbenah dan lebih improve lagi secara personal ya maupun secara taktikal untuk masuk ke dalam sistem Enzo Maresca ya. Nah, ini juga ada beberapa info mengenai pemain-pemain yang akan kita offload ya. Itu dari Sam Johnson. Chelsea have set the asking price for Armando Broja at 25 million pound sterling. Jadi pemain Armando Broja ini udah sempat dipinjamkan di Everton kemarin, tapi kayaknya nggak sukses juga. Jadi Chelsea set price di transfer list ini sebesar 25 juta pound sterling. Jadi ini kita berharap semoga ada tim yang mendapatkan umpan ini ya, karena ini kalau sudah ngomongin soal value atau market value pemain ini berarti dia udah masuk ke transfer list dan harusnya sudah ditawar-tawarkan ke banyak klub ya yang kelihatannya tertarik untuk merekrut Armando Broja ini ya. Dulu sih kayaknya sempet di angka 35 atau 28 ya, tapi ya karena memang dia juga sempat cedera panjang waktu eranya Thomas Tuchel ya dan Pochettino juga, jadi ya akhirnya dia berhasil comeback tapi kelihatannya kurang lancar ya. Nah, ini juga ada salah satu informasi juga dari Ben Chilwell ya, yang sebenarnya gue juga sayang banget sama pemain ini, tapi kelihatannya memang di modern football apalagi di sistemnya Enzo Maresca, posisi Ben Chilwell ini yang terlalu attacking kayaknya kurang
bisa dipakai ya di sistem Enzo Maresca karena dia eh kelihatannya secara speed dan juga fisik dan juga umur udah out of date, jadi kelihatannya nggak bisa memaksimalkan sistemnya Enzo Maresca ya. Kecuali kita bermain low block, mungkin Ben Chilwell bisa dimanfaatkan dengan maksimal di sistem tersebut. Tapi kelihatannya Enzo Maresca lebih memilih kita untuk bermain possession dan progresi play ke depan. Chelsea katanya lagi kesulitan ya buat mengoffload Ben Chilwell ini. No club has come in for the left back yet. Jadi memang Ben Chilwell ini gaji cukup gede guys. Kalau nggak salah sekitar 300.000 pounds atau 325 lah. Pokoknya setelah Sterling, Ben Chilwell baru Reece James ya. Jadi makanya kelihatannya sih dia tidak mau potong gaji mungkin ya kalau ditransfer. Jadi kelihatannya agak sulit buat dan kompleks buat mengoffload Ben Chilwell ini. Jadi kita lihat aja ya kontraknya sih kalau nggak salah masih sampai 2028 apa ya 27 gitu gue lupa. Tapi ya kita lihatlah Ben Chilwell ya dia akan menuju ke klub apa di transfer window ini karena kemarin sempat dipinjemin juga di Crystal Palace, tapi di Palace juga kelihatannya dia nggak berhasil menjadi first team squad ya di situ ya. Jadi kita lihat aja nanti perkembangannya di transfer window kali ini. Nah, yang lagi rame ini ada striker yang mungkin teman-teman juga inget ya di transfer window Januari kalau nggak salah kita sudah deal dan pemain ini udah resmi menjadi pemain Chelsea tapi umurnya masih 16 tahun jadi dia masih akan dipinjamkan lagi di klubnya ya yaitu Dastan Satpayev ya. Jadi Dastan Satpayev dari FC Kairat dari Kazakhstan. Kalau nggak salah nih non EU ya, non EU memang punya minimal requirement untuk masuk ke tim seperti Chelsea. Jadi dia harus dipinjamkan dulu dan dia harus punya pengalaman internasional kalau nggak salah minimum at least 18 atau 8 caps gitu di internasional baru dia bisa masuk ke Uni Eropa untuk bermain di liga-liga Uni Eropa ya. Nah saat ini Dastan Payev ini lagi naik daun karena saat ini sedang mengikuti qualification untuk masuk ke Champions League ya. Jadi ini kayaknya tim-tim tier 3 yang memang harus melalui playoff dulu untuk masuk ke Champions League karena mungkin nggak dapat jatah langsung ya dari liganya Kazakhstan League ini. Nah di kualifikasi atau playoff Champions League Group ini Dastan Satpayev ini itu menciptakan 2 gol dan 1 assist dari 4 match. Nah, ini juga yang menjadi salah satu highlight kenapa nama Satpayev ini kembali masuk lagi karena banyak pundit yang akhirnya eh apa ya, put the spotlight ke Satpayev ini dan banyak yang bilang bahwa Satpayev ini adalah the next Kun Aguero. Gua eh ya semoga ya karena ini juga bagus buat Chelsea seandainya dia memang wonderkid dan bisa menjadi the next Kun Aguero. Tapi secara liga juga dia sebenarnya nggak bad ya. Dia secara apa di Liga Kazakhstan sendiri itu Satpayev ini udah berhasil menciptakan 26 gol, 10 key passes ya di 28 match ya di 2 season di Kazakhstan League ya. Jadi dia juga menjadi salah satu most valuable player di season 2024 ya. Dia juga sudah mendapatkan international cap juga di Kazakhstan di saat umurnya 15 tahun. Jadi ini anak masih muda banget dan dia akan join ke Chelsea tuh summer tahun depan. Jadi ini kasusnya sama kayak Estevao tapi dia direkrut kalau nggak salah 15 tahun sekian bulan lah gitu. Jadi buat dia buat masuk ke Chelsea itu dia harus nunggu sampai umur 18 tahun. Jadi kita lihat aja apakah Dastan Satkayev ini benar-benar bisa menjadi the next Kun Aguero, tapi semoga ya karena ini udah diumumkan juga sama Fabrizio waktu itu ya di bulan Januari. Gue inget banget dan gue sempat ngebahas dia sebenarnya dia ini siapa. Kalau dari secara statistik sih kita lihat aja coba ya. Dari SofaScore nih over the last 12 months ya. Ini bagus banget sebenarnya kalau average score-nya itu 7,22.
Ini salah satu pemain yang mungkin bisa memang cukup menjanjikan ya, tapi balik lagi dia main di Liga Kazakhstan yang mungkin memang standar liganya juga berbeda sama liga-liga Eropa ya, tapi dengan penampilan dia di Champions League Qualification berhasil menciptakan 2 gol dan 1 assist dari 4 pertandingan tuh harusnya menjadi bukti bahwa nih anak memang punya potensi gitu. Nah, kalau kita lihat dari atributnya ini raw banget sebenarnya ya, memang masih raw material banget dan ini mesti banyak dipoles lagi di akademinya Chelsea, mungkin dimainin dari first team atau langsung di loan ke Strasbourg untuk mendapatkan minutes play ya, karena pemain-pemain raw yang punya potensi ini sangat bisa berkembang seandainya dia punya menit bermain yang banyak ya. Mau itu di Liga 2, Liga 3, Liga 1, yang penting anak-anak ini main sebanyak mungkin supaya dia bisa tumbuh dalam permainan, karena skill itu one thing tapi menit bermain itu adalah salah satu tempaan untuk membentuk seorang pemain ya. Jadi ada kadang-kadang kita lihat ada kayak Muhammad Salah, Kevin De Bruyne, pemain-pemain yang mungkin mudanya bagus tapi nggak pernah dimainin, akhirnya mereka cari tempat dan berhasil mendapatkan menit bermain dan akhirnya mereka berkembang menjadi pemain-pemain seperti yang saat ini kita tahu ya. Seandainya mereka tetap ada di Chelsea, mungkin perkembangan permainannya nggak sewah sekarang karena menit bermainnya di saat dia tumbuh besar itu sangat kurang. Jadi memang secara kompetensi permainan, secara pemahaman taktik juga kayaknya sih dia nggak akan bisa berkembang sebaik saat ini gitu ya. Jadi gue berharap banget Dusan Setpaev ini bisa datang ke Chelsea dan diberikan menit bermain ya, mungkin langsung dipinjamkan ke Strasbourg seperti pemain-pemain kita yang lain ya. Nah, ini juga kalau teman-teman lihat heat map-nya, dia ini sebenarnya sangat versatile ya, bermainnya di seluruh area high zone. Tapi dia bukan box player, makanya dia disebut sebagai the next Kun Aguero. Jadi bisa bermain dari middle layer sampai ke final third-nya lawan, dan ini harusnya bisa jadi salah satu peluru tambahan juga buat Chelsea ya di musim depan. Tapi kalau lihat bakatnya yang masih raw banget, kayaknya masih butuh waktu lama lah buat Satpayev ini masuk ke first team ya. Jadi ya kita doakan aja semoga transfer ini bukan transfer flop. Kalaupun ini transfer flop, dengan skema bisnisnya Boehly yang sekarang ini pasti akan bisa menjual pemain ini. Paling nggak kita balik modal lah, karena menurut Fabrizio kita membeli pemain ini sekitar 4 juta pounds atau 3, sekian juta pounds. Dan gue yakin setelah sampai ke Eropa, satu musim dipinjamkan dan mungkin dia so-so, at least kita bisa mendapatkan 10 juta lah, up to 10 juta pounds, dan itu masih good deal ya buat Chelsea dan smart business buat Boehly. Nah, squad depth ya, ini squad depth yang menurut gue harusnya saat ini sudah cukup untuk bersaing di Premier League 2025-26, tapi gue juga coba minta pendapat teman-teman nanti yang menonton ini, kira-kira kita bisa bersaing atau enggak untuk di musim depan ya. Ini kalau secara tactical kita akan tetap bermain dengan 4-2-3-1 ya, dengan Enzo Maresca 2.0 ini akan membuat mikro taktik seperti yang udah gue bahas juga di podcast gue bareng Ole dan Iksan. Kita akan bermain 2 skema kalau seandainya permainan tim lawan kita ini lebih secara kualitas ya di bawah pemain Chelsea, pasti kita akan ngebut dengan gear 5 dengan permainan direct ya, dengan permainan bola-bola progresi ke depan. Tapi kalau seandainya kita bermain dengan tim-tim yang mungkin lebih superior ya, lebih secara taktikal lebih baik dan quality pemain juga lebih baik dan pengalaman juga lebih baik dari Chelsea, kemungkinan besar kita akan memainkan counter attack atau hybrid defense seperti yang kita mainkan di Final World Cup 2025 kemarin. Nah, kalau menurut gue nih, secara squad depth ini pemain-pemain Chelsea ini udah luar biasa komplit ya menurut gue, mengcover dari seluruh tactical needs-nya Maresca. Kalau dari goalkeeper tentu kita akan first team kipernya itu pasti Robert Sanchez, Philip Jorgensen, dan juga kita punya Gabriel Slonina. Di duo center back itu kalau gue akan lebih maju ke duet antara Liva Colwill dan Wesley Fofana ya, karena harusnya Wesley Fofana ini udah mulai fit dan bisa dimainkan di awal musim. Nah,
Buat cover-nya sendiri itu teman-teman lihat sendiri ada Badiashile juga ready ya, Jorel Hato nih gue kasih warna kuning karena masih belum confirm buat masuk ke Chelsea dan Anselmino. Anselmino ini sebenarnya dia berkaki kanan tapi harusnya pemain muda ini masih bisa buat di-develop ya antara bermain kaki kiri atau kaki kanan dan gue berharap Anselmino ini bisa menjadi kartu as ya buat Chelsea seandainya ada cedera-cedera atau hal-hal yang akhirnya bisa cukup membahayakan buat Chelsea di sepanjang musim depan. Nah, kalau buat di posisi bek kanan itu gue ada pasang Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Tosin dan Anselmino juga. Sebenarnya Trevoh Chalobah, Tosin ini bisa juga dimainkan buat duet dua back ini ya karena kita akan berkompetisi di FA, kita akan berkompetisi di Carabao, selain di UCL juga. Jadi kita memang butuh coverage area dan squad depth yang memang gede gitu ya. Jadi supaya bisa memastikan kita bisa perform di setiap kompetisi ya. Di left back itu ada Marc Cucurella dan Jorel Hato yang memang akan diplot sebagai covernya Marc Cucurella ya di left back dan ini persaingannya pasti seru banget musim depan. Gue berharap semoga Jorel Hato bisa langsung nyetel ya dan bisa mengeluarkan kemampuan terbaik ya. Di right back ini sebenarnya kita lumayan banyak pilihan ya. Ada Reece James, ada Malu Gusto juga yang selalu available. Kita juga bisa pasang Moises Caicedo untuk permainan atau tactical yang case by case ya dan juga Josh Achempong yang siap ada di sana ya. Jadi menurut gue untuk posisi back ini seandainya memang Calvini jadi masuk ke Chelsea kemungkinan Achempong ini harus di loan ya dan supaya dia bisa mendapatkan menit bermain karena gue takutnya kalau dia tetap di Chelsea balik lagi dia kekurangan menit bermain dan akhirnya dia nggak bisa grow sebagaimana pemain yang punya potensi to grow gitu ya. Nah buat Power Horse di posisi 6 dan 8 itu kita tetap dengan Moises Caicedo dan Enzo Fernandez ya karena ini menurut gue adalah safety netnya Chelsea ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kita bisa mendorong Reece James kayak kemarin ya. Terus kita masih punya Dario Esugo juga, Romeo Lavia yang memang agak rentan cedera tapi kalau dia dimainin dia seakan-akan nggak pernah cedera ya. Jadi langsung top perform. Ada juga Andre Santos dan Dewsbury Hall ini gue kasih titik kuning karena saat ini sedang diincar oleh Fulham dan beberapa klub lain tapi Chelsea nggak mau ngeset harganya di bawah 30 juta dan mereka melihat 30 juta tuh udah maksimum lah mungkin 30 juta kurang tapi dari sisi Chelsea mereka sudah di state bahwa KDH ini not for sale sebenarnya dia sebagai squad player dan gue pribadi gue melihat KDH ini punya potensi untuk menjadi fringe player nanti ya di musim depan yang bisa blossom harusnya ya karena pasti menit bermainnya akan lebih banyak daripada di musim lalu. Nah, itu menurut gua. Jadi secara squad di lini tengah ini menurut gue di posisi 6 dan 8 ini kita sudah cukup mengcover semua kebutuhan taktikal dan juga secara rotasi ya harusnya ini udah nggak jadi isu lagi dan kita nggak perlu menambah pemain lagi di lini tengah ini. Nah di tiga penyerang atau bagian attacking ini juga yang cukup seru menurut gue di left wing ya. Seandainya kita bermain regular di Premier League ya, menurut gue tuh Pedro Neto, Xavi Simons, Joe Pedro itu juga bisa menjadi third option ya di left wing. Ada Jimmy Gittens juga yang bisa dimanfaatkan untuk momen-momen tertentu dan juga Tyreek George ya. Nah, buat Tyreek George ini ada gue kasih dot warna biru karena ya kalau kita jadi membeli Garnacho ya kemungkinan besar Tyreek George ini akan di loan sama seperti Achempong ya menurut gue lebih baik di loan karena posisi left wing ini pasti udah padat banget dan Joe Pedro ini nggak mungkin dimainin di left wing karena Xavi Simons, Pedro Neto, Jimmy Gittens ini aja udah sebenarnya mengcover area left wing dengan variasi formasi attacking dan tactical yang dibutuhkan oleh Maresca ya menurut gue. Nah kalau di posisi nomor 10 gue lebih prefer Enzo Fernandez ya untuk dimainkan. Mungkin 50-50 lah sama Cole Palmer karena posisi Cole Palmer ini gue lebih prefer dia ditaruh di kanan karena balik lagi dia punya area yang luas buat melakukan scanning buat membuat decision ya karena dia ini adalah
metronomnya Chelsea saat ini ya. Dia sangat mengatur ritme, begitu dia mendapatkan bola biasanya Cole Palmer ini selalu stop the game ya, buat semuanya menjadi slowing down. Jadi dia bisa lihat kira-kira dia akan melakukan passing atau melakukan movement-movement yang mungkin sulit ditebak oleh lawannya ya. Jadi gue lebih prefer nomor 10 ini Enzo Fernandez untuk mengatur serangan ya, membuat pondasi movement. Jadi kita bisa lebih banyak opsi juga dengan ada Enzo Fernandez di posisi tengah ini. Dan Cole Palmer ya sebagai backupnya seandainya memang kita dibutuhkan Enzo Fernandez di posisi 8. Xavi Simons juga bisa di sini seandainya kita bermain low block, dan Estevao juga bisa ditaruh di posisi 10 ini ya. Atau Andre Santos juga, dia sudah bilang bahwa dia mau bermain di posisi 10. Jadi balik lagi secara coverage, tactical, dan kebutuhan rotasi menurut gue ya di posisi penyerangan ini udah luar biasa komplit ya. Tinggal bagaimana Enzo Maresca meracik posisi penyerangan ini sesuai dengan kebutuhan taktikalnya di setiap match ya. Di right wing tadi gue bilang Cole Palmer, Pedro Neto, Estevao juga ada di sini ya, dan dia siap dimainkan dengan explosionnya dia ya. Dan juga Jimmy Gittens, gue berharap semoga Jimmy Gittens ini bisa menjadi multi position player ya, seperti yang kita lihat terjadi di Madueke dan Pedro Neto. Walaupun dia start di posisi kiri dan kanan, akhirnya mereka bisa merotate permainannya di posisi kiri dan kanan. Dan gue melihat Maresca ini lebih happy dengan sayap-sayap yang bisa dimainkan di dua posisi ini ya. Jadi harapannya semoga Jimmy Gittens ini juga nggak bebel ya buat dikasih masukan, dan dia bisa belajar terus di bawah trainingnya Enzo Maresca ini supaya dia bisa lebih mengembangkan lagi permainannya ya. Posisi nomor 9 ya, nih nomor 9 ini yang menurut gue cukup komplit juga. Ada Joe Pedro, Liam Delap, Nicholas Jackson, dan Mark Yu. Nah ini juga salah satu yang menurut gue sih harus di-reduce ya, karena kalau 4 striker ini terlalu banyak. Karena kebutuhan striker itu harusnya cuma 3 aja maksimal. Dan Mark Yu ini kalau Nicholas Jackson stay, menurut gue Mark Yu ini mesti di loan. Supaya dia mendapatkan menit bermain dan tumbuh menjadi striker yang bagus ya, karena dia juga punya potensi banget sebenarnya Mark Yu ini. Tapi first choice striker kita adalah Joe Pedro, Liam Delap. Ini kelihatannya akan bermain bergantian ya sesuai dengan kebutuhan tim, kecuali Joe Pedro ini OP banget, dia overpower, dia bisa memainkan low block, dia bisa nge-shoot, dia bisa buka ruang, dia bisa jadi channeling play seperti Nicholas Jackson di tahun lalu. Nah itu gue mungkin Joe Pedro akan selalu dimainkan ya, karena dia juga masih muda, tapi dia juga pernah ada histori cedera juga sih sebenarnya ya. Nah tapi seandainya pun Maresca bisa bijaksana memainkan rotasi pemain ya, seperti yang gue bilang juga, plannya Maresca ini mungkin akan banyak heavy rotation seperti momen saat Manchester City treble, dan ini adalah squad yang menurut gue juga sudah sangat dalam ya, dan komplit banget buat tactical needs-nya Maresca ya di musim depan. Jadi ini bagaimana menurut teman-teman kira-kira squad depth kita ini? Kalau gue sih yakin kita bisa bersaing di Premier League, bahkan mungkin kita bisa menjuari Premier League ya. Ini keyakinan gue. Sebelum Premier League ini dimulai, gue sangat yakin Chelsea bisa menjuarai Premier League, apalagi setelah nanti Xavi Simons, Jorel Hato ini bergabung. Ya, gue yakin 85% sampai 90% lah Chelsea bisa menjadi title contender ya, mengalahkan tim-tim seperti Liverpool, Manchester City, walaupun mereka sedang squad building. Dan Liverpool menurut gue secara materi pemain ngeri-ngeri, tapi balik lagi mereka ini chapter baru ya, dan menyisakan tulang punggungnya tinggal Virgil, Salah, dan Alisson ya. Jadi Alisson juga mungkin udah mulai on off ya. Tinggal Virgil dan Salah, dan itu kelihatannya sih akan ada turbulensi menurut gue ya. Tapi nggak tahu, teman-teman silakan tulis di kolom komen kira-kira seperti apa sepak terjang Chelsea di musim depan ya. Nah buat transfer list yang sudah masuk dan akan di offload di musim ini, dan gue nggak masukin lagi ke squad depth karena ini harus di offload segera ya. Ada Raheem Sterling, Ben Chilwell, Axel Disasi, Christopher Kuku, Armando Broja, Carne Chukwuemeka, Leslie Ogochukwu, dan juga Renato Veiga ya, yang memang
kelihatannya akan meninggalkan tim ini baik itu di loan maupun permanen transfer di musim depan. Nah itu dia teman-teman, silakan ya berdiskusi di kolom komen. Menurut kalian siapa atau formasi terbaik apa yang bisa digunakan Chelsea ya pemain-pemainnya buat mengarungi musim depan ya, dan kira-kira kita bisa mendapatkan berapa piala buat dibawa ke London ya. Nah itu, jadi buat kalian yang suka sama video kayak gini, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama channel gua. Terus jangan lupa buat support gua sampai ke 10.000 subscriber di akhir tahun ini ya. Dan gua akan memberikan giveaway jersey vintage Chelsea buat kalian semua. Nanti caranya akan gue share di Instagram. Jadi jangan lupa buat follow Instagram gue juga @nandasugiono ya. Karena ada channel gue di situ, gue selalu update menit by minute, hour by hour ya. Jadi supaya nggak ketinggalan informasi terupdate mengenai Chelsea. Balik lagi bareng gue nanti di video berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap dukung Chelsea. Once a blue, always be blue. Up to Chelsea. Cek. Nah. Oke, gimana menurut kalian setup baru studio ini? Gue udah masang sedikit background supaya menarik dan juga gue ubah formatnya. Kasih tahu di kolom komen ya, apakah lebih menarik, lebih estetik, atau justru mengganggu kenikmatan kalian menikmati konten gue ya. Gue tunggu input kalian di kolom komen guys. Thank you.